Saudara-saudara yang terkasih, jadi itu tadi ASG ya. Jadi ASG ini sangat penting sekali di dalam sejarah gereja Indonesia ya. Mengapa masuk? Ya karena memang udah pendalaman. Sejarah gereja itu mengantarkan kita pada waktu-waktu Yesus yang historis itu, bahwa Yesus itu benar-benar hidup, nyata ada di dunia. Dia benar-benar disalib, itulah syahadat iman kita. Yang selalu orang yang bukan dibaptis itu selalu nanya-nanya. Ya, yang selalu ngolok-ngolok ya, memang ngolok diolok-olok ya enggak apa-apa. Kasih. Ya. Nah, jadi ASG adalah kumpulan dokumen dan ajaran resmi gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial. Itu dia. Perdamaian, solidaritas dan kesejahteraan bersama, bonum commune. Jadi kalau kita jadi dewan ya, itu bonum commune. Bukan korupsi. Kalau korupsi itu berarti kita tidak bonum commune. Berdasarkan apa? 3 itu tadi apa? Sumber iman? Udah ada di depan mata, tinggal baca tuh, Bang. Tuh. Aduh, kitab suci, tradisi gereja dan magisterium. Ya, ajaran gereja dari paus, konsili dan konferensi wali gereja, itulah dia magisterium. Ya. Jadi orang Katolik itu ya, sumber imannya 3 itu. Jadi tak bisa tergoyahkan. Bukan hanya kitab suci itu adalah tradisi gereja yang ditulis. Ada juga tradisi gereja yang ditulis tetapi tidak dimasukkan dalam kitab suci. Catatan-catatan, dokumen-dokumen. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen magisterium, ajaran gereja. Ya, ensiklik, konsili itu. Itu menjadi ajaran gereja bersama. Karena untuk menerapkan firman Tuhan itu perlu namanya penafsiran, dan yang boleh menafsirkan itu adalah hierarki. Ya, yang boleh menafsirkan itu adalah ya paus dan para uskup. Tetapi tafsiran yang utama itu dibuat ensiklik misalnya oleh ya surat gembala itu, yang utama itu adalah wakil Kristus dari paus. Kayak ada dokumen-dokumen seperti Laudato Si, Fratelli Tutti, itu kan kita harus ikuti. Itu kan sebenarnya dasarnya kitab suci semua. ASG bukan ideologi politik, jelas ya. Ajaran sosial gereja itu bukan ideologi politik, tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Jadi supaya adil itu dan manusiawi, itu. Jadi kita ini humanis. Makanya dokumen kita ini adalah bersaudara, karena kita adalah manusia. Nah itu, keadilan. Jadi di sini ini keadilan. Kita menerapkan itu. Makanya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, saya rasa satu-satunya yang 5 agama ada di sini sekarang. Sudah ada tuh staf yang beragama Buddha. Ini dia. Itulah ajaran kasih. Kalau ada yang Konghucu ya silakan. Untuk tenaga akademikanya, dosennya, ya. Tetapi memang karena ini adalah Sekolah Tinggi Agama Katolik, ya mahasiswanya Katolik semua dan sudah dibaptis. Ada juga yang masih belum krisma. Kan aneh. Entah ngapalah, tak tahulah. Enak? Hah? Kata orang Pontianak, kata orang Kuburaya. Mana duli? Nggak bisa. Kita nanti kalau jadi ketua lingkungan, kita cek umat kita tuh. Oh, mak dah udah krisma ke? Belum, nak. Mana dah sempat? Oh iya. Catat. Ingat, sakramen inisiasi Katolik itu sakramen baptis, krisma, sakramen ekaristi itu wajib sebagai orang Katolik sejati. Nanti jadi ketua lingkungan dicek. Ngapa ndak terima sakramen krisma? Biasanya orang-orang udah tua mungkin. Nah, ditanya sama pengurusnya, sama pastor dia tidak bisa lagi belajar karena kakinya. Oh ya, dikasih pengecualian. Ya kayak saya waktu jadi DPP itu kan banyak beberapa tidak perlu belajar lah, karena dia udah sangat militan terhadap Katolik. Bapak kami Salam Maria Kemuliaan. Dicek. Jangan-jangan ada yang belum terima sakramen. Jangan-jangan saya nih khawatir kalian nih ada yang nyuri kalian nih. Terima sakramen ekaristi itu langsung nyelonong, ndak belajar dulu, ndak dibina.
Jangan. Tobat nanti. Pastor, dosa saya nyelonong, nggak ada. Ikut-ikut belajar komuni pertama. Ya? Mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Ya kan? Bisa jadi kan? Lah, karena ndak merata tadi itu. Bisa jadi. Padahal kan harus belajar walaupun udah SMA. Dulu kami waktu pas saya DPP itu ada. Udah SMP, udah kuliah dia. Baru terima komuni pertama. Ndak perlu malu. Ya kan? Berbohong seumur hidup tuh bahaya. Saya pernah punya kawan itu. Oh, kau ini nyelonong nih, orang belum komuni pertama kau udah komuni. Enggak. Saya ingat, saya bilang, kau sama-sama belajar. Oh, kami 1,5 tahun, masa kau udah nyelonong? Udah jadi dosen dia. Enggak, saya belajar. Belajar dari mana? Saya bilang. Seingat saya tuh kau nyelonong tuh disuruh bapak mama mau tuh karena terlalu lama, 1,5 tahun. Pastornya nuntut 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 kebenaran utama, doa-doa pokok tuh harus hafal. Yang hafal tuh hanya saya aja, yang lain tuh belum hafal. Jadi dari sekian banyak tuh ndak hafal, ya udah batal lagi. Kecuali 1,5 tahun lah belajar. Bayangkan 1,5 tahun. Terakhir itu Pastor Chong yang satu kongregasi dengan Pastor Mayong. 1,5 tahun. Belajar dari kelas 4, selesainya udah mau naik, udah kelas 5 lebih, barulah jadi misdinar. Nah itu. Karena ndak mampu lagi kawan saya yang cewek itu 1 orang tuh, nyelonong dia. Main nyambut ya dia tuh. Dia main nyambut, kita belajar jalan kaki. Ya, dari rumah saya ke gereja Stella Maris itu ada mungkin sekitar berapa tuh dari Tugu Katulistiwa. 4, 5, 6, 7 kilo lah. Mana ada yang dulu mau oplet naikkan kami, jalan kaki lah pulangnya. Nah itu, tantangan. Dulu aja belajar agama saya harus jalan kaki dari gedung baru ke gedung lama. Ya. Jadi di sekolah tuh di pasar, nanti gedung barunya di tengah ujung sana jalan kaki lah. Setiap Jumat. Nah, itu tantangan kita untuk ya masuk dalam ASG ini. Jadi itu prinsip ya. Jadi prinsip-prinsip dasar ASG dalam konteks Indonesia, prinsip ASG sangat relevan. Nah, berikut pokok-pokok prinsip utama. Yang pertama, martabat manusia. Jadi kalian nanti mengajar agama itu martabat manusia itu yang diutamakan, bukan nilai. Nilai itu nomor kesekian. Anak ini rajin ke gereja, misdinar, lalu tidak bisa jawab ulangan, kalian kasih nilai 40. Baga, benar jadi guru. Bukan hanya nilai. Itu mohon tolong dicamkan dalam aspek sosial gerejanya dilihat. Anak ini rajin ke gereja. Saya dulu mau dikasih nilai 10 sama guru agama saya. Jangan bu, tinggi benar, tidak ada, itulah 9 aja lah ya. Anak katekis katanya. Bapaknya udah berbuat, anaknya rajin, misdinar. Itu penerapannya sudah pas anak itu. Dia jadi misdinar, jadi direktur. Makanya ketika penilaian secara, kan kalian ada 3 tuh penilaian kalau tidak salah tuh ya. Penilaian secara teoritif, sumatif, apa tuh? Afektif kah? Tidak tahu lah kalian yang praktik tuh. Nah, psikomotorik, ya ada beberapa lah. Ya kan penilaian tuh kan. Tetapi kan kita kan selalu menggunakan penilaiannya yang teoritif kan. Siapa Ibu Yesus, Maria, betul. Tapi tidak lihat prakteknya. Apakah dia rajin doa rosario? Nah itu. Ya, jadi tolong. Jadi guru tuh nilai agama tuh penting. Siapa bilang tak penting? 3 nilai yang tak boleh tidak tuntas. Ya. Pancasila, agama, dan bahasa Indonesia. Kalian ini nilai penentu. Sempat orang tuh kalian kasih nilai tak tuntas, tak naik dia. Jangan kalian menganggap guru agama, salah satu penentu naik kelas. Sempat tak tuntas, tak naik budak tuh. Ngulang. Ya. 3 tuh. Makanya guru agama, guru Pancasila, guru bahasa Indonesia tuh eksekutif lah dia.
Executive teacher. Guru paling eksekutif. Karena nilainya bahaya. Sempat tak tuntas tak naik anak tuh. Nah itu, paham ya? Makanya guru agama tuh jangan bodoh-bodoh. 5 perintah gereja tak tahu, 10 perintah Allah. Saya pernah ngetes tuh. Ya bukan saya mengatakan saya pintar. Masa sih kok 5 perintah gereja? Enggak bang, itu udah ada dipakai lagi. Enggak dipakai dari mana? Kau bilang ya enggak hafal, saya bilang. Aduh, kau nih gimana sih dogma dasar tak tahu, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 kebenaran utama, 12 pokok iman Katolik apa? Itulah syahadat para rasul. Hayah. Kalau itu sampai ndak apal tuh, tulis di kamar kos tuh. Karena itu dogma. Ya. Ndak Pak, ndak perlu dihafal Pak, bisa baca kitab suci. Minimal ayat kitab suci itu adalah nyelonong-nyelonong sedikit. Janganlah ayat kitab suci itu tak ada dihafal. Beberapa ayat kunci itu ya. Ya kan? Jadi saudara-saudara itu penting. Apalagi kalian guru agama itu susunan kitab suci itu harus hafal lah. Katanya udah dapat A. Ya, Pentateuch, Taurat Musa. Oh Pak, tapi susunannya ndak hafal. Apa yuk? Ya karena ndak mau dihafal kakak ibu. Ya kan? Kejadian keluaran imamat bilangan ulangan kakak ibu ya. Ya kan? Mosok terbalik. Keluaran dulu Pak. Saya nih apa? Keluaran Pak dulu. Allah mak. Beteka. 10 perintah Allah itu di mana? Enggak Pak, ada Pak. Enggak, kejadian. Kejadian orang keluaran. Lalu ditegaskan di imamat. Ya kan? Beteka dia. Enggak, kejadian. Katanya A Pentateuchnya. Pentateuch. Ya kan? Habis imamat apa? Enggak Pak, imamat tuh habis itu ulangan Pak. Enggak mungkin bilangan Pak. Allah mak. Orang kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Di ulangan tuh dikembalikan lagi itu perintah-perintah tuh oleh Musa. Maka disebut ulangan. Bukan ulangan seperti kita ulangan di kuliah atau di SMA tuh bukan maksudnya tuh. Kan ada keluaran, Exodus, Genesis, kalau bahasa anoknya kejadian. Ya, sistematika, Torah Musa itu kan dibuat sebagai kitab gulungan yang panjang, dibagilah 5 kitab gulungan. Ya kan? Kitab Kejadian tuh 50 bab. Makanya download aplikasi. Ini enggak tahu, 50 pasal. Gara-gara bab dan pasal bertinju pula. Sama tak iya ya, Pak? Lain nama, lain pengertian. Ya? Kok salah nyebutkan pasal. Salah kok nyebutkan bab. Bertinju dia. Mabuk. Nah ini ya. Jadi jelas di situ. Sebagai mahasiswa tuh. Itu harus ngelotok tuh berapa. Kitab ulangan tuh berapa? Berapa bab? Lah mak katanya 40. Lama bentar ya. 50, 40. Ya kan? Lah. Belum ngambil kah? Kok tak jawab? Mana mau lawan cerdas cermat? Oh ini mau dibuat nih cerdas cermat CCM nih mahasiswa. Mana BEM-nya tuh? Mana? Siapa BEM? Coba angkat tangan sini. Kau buat tuh CCM. Nggak bisa nih, ini nggak tahu dia. Masa jumlah babnya kitab ulangan nggak tahu? Ya? Waduh parah nih. Ditempurkan nih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. CCM, cerdas cermat. Pinjam belnya mana dengan saya? Saya kebetulan ada belnya. Buat cerdas cermat. Biar tahu siapa yang paling pintar di sini pengetahuan umum agama Katoliknya. Siapa Paus ke-200? Letih lah kau cari di situ. Kalau Paus ke-267 kan Paus Leo ke-14 kan? Kan gitu kan? Paus ke-266 kan Paus Fransiskus, 265 kan Benediktus, 264 kan ini. Itu. BEM, kau buat CCM tuh. Jangan kau enggak buat. Enggak tahu nih. Kasih piala. Paling pintarnya. Bukan aspirasi, memang itu tugas BEM. Bukan BEM itu tugas yang ngeritik akademik.
Tugas BEM adalah inovasi. Ya, bro? Bilang ketua BEM-nya. Ketua BEM-nya kan anak Semelantan tuh, orang Bengkayang tuh. Oh, cukur nanti rambutmu gitu. Buatlah inovasi, betul nggak? Kita mau buat cerdas cermat mahasiswa setakat. Ya harus ada. Ini gara-gara ini tadi, masa ditanya enggak tahu. Siapa istri keduanya Yakub? Wah, kan? Angkat tangan. Tet, wah, kan? Lea salah, tet. Bila salah, tet. Rahel betul, kan gitu. Itu. Yang simpel-simpel tapi langsung, kan ya enggak? Siapa nama anak perempuan dari Yakub? Tet, Sarah, salah. Tet, Dina, betul, kan gitu. Lah, katanya mau uji kemampuan, uji kompetensi, ya enggak? Lomba enggak ada. Siapa namanya? Deus kah? Deus. Hah? Yos kah? Kau sampaikan tuh. Buat CCM tuh. Setiap buat cerdas cermat itu setelah UAS. Tiap semester untuk uji. Ya uji dong, uji kemampuan. Semester 1 lawan semester 5 nih siapa yang paling jago nih. Rupa semester 1 lebih tahu. Lah, enggak masalah. Hadiahnya ya silakanlah, piagam apa, kan sertifikat dari BEM. Apa prestasi yang pernah juara 1 cerdas cermat antar di dalam kampus, kan hebat loh. Ya, antar kelas, antar angkatan. Ini kan 5 kelas nih. Jadi penyisihannya tuh kelas dulu yang ini. Ya betul kan? Betul, Pak. Baru nanti lawan antar itu gitu. Siapa yang paling jago pengetahuannya? Nah, itu BEM tuh. Tuh bro buat ya. Saya siap jadi jurinya. Mau soal banyak, ya kan? Kalau enggak dibuat susah. Ya, apa kain? Ya, itu kan ada namanya tuh, kain untuk mengkonsekrat, ya, hosti mengkonsekrat anggur, kan? Itu kain apa namanya? Allah mak tak tahu. Purifika, hancur kalau tak tahu hancur ya kan? Tempat kita membaca kitab suci disebut nyamanmu. Nah, ini kan. Ambo hancur. Kalau mimbar itu untuk doa umat, kan 2 dia, ada ambo, ada mimbar. Aduh, geleng-geleng kepala saya. Tempat untuk menyimpan, ya kan, benda-benda persembahan seperti hosti dan anggur itu disebut meja apa tuh? Itu. Jadi jangan sampai enggak tahu alat-alat di situ kan. Kan ditanya mudah-mudah kan? Ini semester 1 yang jago. Semester 2, semester 6. Semester 8 udah tak ikut karena udah dia udah lewat. Jadi semester 1 2 kan ketemunya kan pasti hanya 3 angkatan aja. Betul kan? Semester 4 ya. Nanti semester 4 lawan semester 4 dulu. Nah, juaranya umumnya baru dihadapkan. Ya, itulah martabat manusia mau diangkat. Ngapa sih tujuannya? Bukan untuk apa. Hebat nanti setelah itu kita, kalau kita berhasil BEM sini, baru kita undang. Ya kan, cerdas cermat mahasiswa Katolik mengundang mahasiswa Untan, mahasiswa UPB. Lawan. Kalau kalian kalah, abes. Loh iya dong, kalian udah saring kan? Masa kalah, dia yang lebih paham. Oh, bahaya kalian. Nah ini, kompetisi itu supaya kita tahu skill kita sampai di mana, skill pengetahuan kan. Bukan untuk imannya, tetapi pengetahuan. Inisiasinya di sini dong. Piala bergilir. Ya kan? Cerdas cermat mahasiswa Katolik. Bayangkan tuh. Ya. Jadi semester 1, semester 3 dibuat untuk internal. Tapi semester yang nanti itu dibuat melawan
kampus lain. Nah itu. Ya kalau tidak cerdas cermat kita tidak ini ya. Jangan-jangan kalah pula lawan CCA-nya, cerdas cermat anak. Ya. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Jadi gambar dan rupa Allah ya. Jadi jelas di situ kita tidak bisa mengatakan ketika saya melihat kamu adalah Allah dalam ciptaan. Tetapi ketika saya menyakiti kamu, berarti saya tidak bertindak sebagai Allah. Saya bertindak sebagai orang yang lemah. Jadi ketika orang itu tidak menghargai ciptaan Allah, itu berarti dia tidak mengasihi. Mengapa terjadinya perselingkuhan? Itu terjadi karena dia tidak menghargai ciptaan Allah yang menjadi satu daging dengan dia. Nah itu. Ya, jadi seperti itu. Maka setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tak dapat diganggu-gugat. Implikasi di Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi SARA, intoleransi, dan kekerasan. Kita dengar kemarin di Riau ya. Ya, dibully sampai meninggal ya anak itu karena berbeda agama, berbeda suku. Nah ini tolong nih kalian nih sebagai guru agama, jangan sampai terjadi di sekolah kalian nanti itu. Kalau udah mulai ada yang mengolok-olok satu agama, hentikan itu. Ya, panggil yang mengolok itu, beri pengertian. Ya. Atau panggil guru agamanya. Itu harus. Jangan dibiarkan. Ya, kadang murid itu kan sedih, Bu, kita diolok Bu, masa Tuhan kita hanya pakai kolor katanya. Kalian mau jawab apa tuh kalau enggak kalian bertindak? Panggil guru agamanya, ngapa begitu anak didiknya, ya kan? Apa yang diajarkan? Karena semua agama mengajarkan kebaikan, bukan mengolok-olok orang, ya. Orang beragama, nah kita nih kalau beragama, beragama Katolik harus taat kepada Katolik dong. Dia beragama itu dia taat beragama dengan dia. Masalah agamanya itu benar atau tidak itu udah keyakinan dia ya, urusan dia. Ngapain kita ikut campur? Katolik itu tak pernah mau ikut campur agama orang. Kecuali sudah ditanya dan diserang. Kan udah keterlaluan. Ada orang ngomong kita menyembah Maria. Masa kalian diam-diam aja? Oh betul kami menyembah Maria. Makin kacau nih otak kalian nih. Kita tidak menyembah Maria, kita memberikan penghormatan yang paling mulia kepada Maria. Itulah hiperdulia. Paham? Kita tuh tidak menyembah orang-orang kudus, kita memberikan penghormatan terhadap orang kudus, dulia. Tapi menyembah itu hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itulah namanya latria. Jangan kalian tidak paham. Mana pernah Bunda Maria kasihanilah kami. Coba baca. Bunda Maria doakanlah kami. Para malaikat doakanlah kami. Saya mengaku. Ya kan? Supaya mendoakan saya kepada Allah. Ya kan? Begitu hubungannya konteksnya. Itulah ASG yang harus. Nah, mengapa ASG ini sering kita tidak mau melihat ajaran iman kita. Padahal ajaran iman kita sudah kaya dan mempengaruhi ya keyakinan-keyakinan yang berkembang. Berikutnya kesejahteraan umum, bonum comune. Nah ini, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Jadi tidak ada orang yang didiskriminasi. Makanya ketika buat rumah sakit Katolik, sekolah Katolik, buat misalnya perusahaan atau buat kredit union yang banyak orang Katolik situ, tidak ada diskriminasi. Orang dari berbagai agama boleh masuk, boleh menikmati, boleh dilayani, dan sebagainya. Ya. Implikasi mendorong partisipasi umat Katolik dalam pembangunan nasional dan pengabdian di bidang sosial. Nah ini, ayo dong. Kalian jadi katekis selain bekerja, tapi juga ada pengabdian sosial di situ. Di rumah kalian buat misalnya pembinaan iman anak, atau tempat kumpul OMK, ya kan? Belajar tentang doktrin agama Katolik. Ya. Kita ini kok jadi minim gitu. Padahal rumah kita tuh harus dijadikan sebagai rumah singgah iman. Orang anak-anak dan orang ini kan. Makanya nanti kalau kalian punya rumah di tepi jalan itu kan dan membina banyak orang itu enak.
Ya. Kemudian apalagi solidaritas. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban, solidaritas. Melawan egoisme dan individualisme. Itu egoisme dan individualisme. Kalau ada yang orang egois tuh, ya, itu adalah orang yang tidak mau menjalankan solidaritas, maunya menang sendiri. Ya. Ketika dia bertugas, semua orang harus datang. Ketika orang lain bertugas tak bagus, dia tak datang. Nah, itu egois namanya. Kemudian individualisme. Makanya kita tuh bukan kita komunal bersama. Oh cukuplah, kita cukup hanya berdoa di rumah aja. Oh enggak bisa. Kita harus bersama umat setiap minggunya. Itulah kita misa. Ya. Dan di misa pun kita pun kadang ada juga yang aneh. Berlomba cepat-cepat ngambil air kudus. Padahal air kudus itu cukup sekali aja diambil. Ya itu. Kebiasaannya tah diwariskan dari zaman kapan ya. Hampir di setiap gereja saya lihat. Bahkan para katekis. Orang tuh udah selesai lah. Lagu kor tuh selesai lah baru berlutut. Ini enggak. Pokok pastor masuk atau pastor udah masuk ke sakristi, ya kan? Udah. Ada kalau udah pastor pokoknya udah tanda salib, turun di altar kan, berlutut, langsung dia. Padahal lagu masih. Ya selesai lagu lah dari kor tuh atau lagu penutup barulah kita yang katekis tuh ngajarkan, jangan nunggu di situ pun masih. Beda kalau orang mungkin ada urusan, ya kan? Tapi kok ada urusan tiap hari, tiap minggu. Tadi dia yang paling dulu ngambil air kudus ya. Coba kalian perhatikan ada. Ya. Saya perhatikan tuh setiap paroki itu ada gitu. Wah santai dia ngomong-ngomong, apa kamu kok orang masih nyanyi? Aduh orang nih. Kan itu kan ada ritus pembuka, ada ibadat sabda, ada ibadat ekaristi, ada yang disebut liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Saya tanya, ritus pembuka kan dimulai dari lagu pembukaan, kan perarakan dulu. Ya kan, lalu lagu pembukaan kan. Nah, ritus penutup itu kan dari mulai kita, ya, udah doa sesudah komuni, ya kan, pengumuman itu kan sebenarnya tambahan, tidak ada, itu hanya tambahan di Indonesia. Karena dulu orang tidak bisa baca tulis. Pengumuman, oh itu yang paling ya kan? Cuman kan membiasakan itu susah, harusnya kan udah selesai lagu penutup lah baru pengumuman kan, mana mungkin Pak orang udah balik, atau sebelum dibuat waktu pas pembuka kan, ada kan di gereja, mana Pak, nggak ada dengar terlambatnya, padahal udah ya. Nah kalau pengumuman pula yang lebih bergaya, lebih labak baca tanda anoknya kan. Ya oke lah itu tambahan lah. Jeda antara liturgi ekaristi dan ritus penutup. Tapi lagu pembukaan itu mohon kalian katekis sampai selesai ikut. Ya. Sampai selesai. Barulah berdoa pribadi. Paham ya? Lah kalian lah yang ngajarkan umat. Masa umat belajar? Iya kan? Wah mantap ini. Dik. Udah lah. Mak belum mak. Sampai lagu penutup terawih. Itulah loh kurnya sampai 4 bait tuh. Ya enggak apa-apa lah. Nah kan. Ya terserah kur lah kan. Ngapa dia 4 bait? Wah kalau lagunya. Ya. Makanya sekarang kur pun akhirnya hanya nengok. Udah 1 bait aja lah. Biar cepat katanya. Padahal ini habis itu keluar dari gereja cari kantin, cari kue, apa ngomong-ngomong, ngobrol, gosip dan sebagainya. Ya kan? Ya kalau jeda antar misa tuh cepat kan beda lah ya. Nah, jadi tolong itu yang masih sering terjadi ya. Ya kalau terlambat itu udah manusiawi lah. Nah bisa juga. Ketika dia terlambat mau ke gereja ban bocor. Ya kan? Cobalah perasaan kalian kalau ban bocor. Ya, jangan Pak, Bapak jangan nyambut. Saya ini petugas Pak. Bapak nanti ikut misa kedua. Tolonglah dek, saya ban bocor nih. Nanti istri saya mau ke gereja misa 2. Oh enggak bisa Pak, Bapak harus ikut itu. Oh,
Ya kan? Kan ada tata laksana juga tuh. Ya. Datang terlambat mengganggu umat, pulang cepat tak dapat berkat, dilaknat. Hancur. Ya. Dulu kan mohon yang pakaiannya minim, silakan mengambil kain di depan ini untuk menutup. Mohon yang bajunya minim, ini disediakan. Bajunya minim. Kalau zaman dulu senang ya. Kok zaman sekarang kok jadi gimana sih? Senang juga sih lihatnya. Tapi jangan di situ lah, gereja. Pastor, salib saya bagus enggak? Ya bagus. Bagus, salibnya bagus, kan begitu. Kan susah juga kan. Makanya dulu ditutup lah ya. Ditutup. Supaya enggak nampak celana dalam tuh. Awalnya tuh, paham enggak? Yang tutup bagu depan tuh ditutup. Ngerti enggak kalian? Enggak, dari depannya nampak, belakangnya nampak celana dalamnya. Saking pendeknya. Ya kan? Maka ditutup juga belakang tuh, kan? Lah, waktu imam ngangkat piala konsentrasinya buyar kan? Ya itu hanya khusus untuk suami dan istrimu lah nanti gitu kan. Ya itu maksudnya ASG itu ya, solidaritas. Jadi kita jangan egois dan individualistis. Jadi maksudnya tuh pakai baju yang tidak mengundang kejahatan lah ya. Ngerti itu alamiah, diberi Tuhan. Indah. Tapi jangan ditonjol-tonjolkan di depan publik dan akhirnya menjadi masalah. Itu cukup untuk suami dan istrimu lah tuh. Ya. Saya ingat dulu Pak RT kami itu kalau ngangkut air pakai celana katuk aja dia santai. Udah meninggal sih dia. Cuman maksudnya tuh lucu gitu Pak. Saya dulu pikir tuh ya udahlah. Tapi sekarang kok udah etis juga ya. Cobalah kamu misalnya kan ada Pak Yakobus Bu, ada datang saya pakai anduk, ya kan? Ada apa? Kan udah etis juga kan? Ya. Kan biasa tuh, yang cowok-cowok tuh, bukan yang mau pakai celana pop kan, pakai kolor bontek, tinggal apa. Aduh, jadi jangan ya, nanti kalau kalian ke kampung ya, belilah celana pop ya untuk mandi ya, janganlah tinggal pakai bontek begitu lah. Udahlah kalau buka baju oke lah, ini maksudnya, ya kan? Ya masih terjadi di kampung-kampung kan. Ya, jangan nyebut suku lah. Ya, jadi seperti itulah ya. Ini kacau dah, kacau. Ya. Susah. Itu namanya egois, individualis. Mau dia aja, ya kan? Kena dia nyorot orang kayak apa, lihat dia tuh ini. Sekarang dia. Berikutnya adalah solidaritas. Kita dipanggil untuk hidup dalam, tadi udah ya. Kemudian subsidiaritas. Masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dengan persoalan itu sendiri. Bukan otoritas yang lebih tinggi kecuali memang perlu. Implikasi menghargai inisiatif lokal. Pemberdayaan umat di lingkungan, kelurahan, dan peran OMK. Peran OMK. Sekarang BEM nih OMK nih. Ya, ya kan OMK kan? BEM. Kan? Apa perannya? Ya kan? Perannya apa? Misalnya bagi kue gratis bagi mahasiswa kan? Kalau enggak rosario gratis gitu kan? Kan senang juga walaupun rosario itu mohon maaf harganya ya kan kita tahu rosario itu kan karena saya tahu untuk bagi ya beli yang harganya berapa ribu tapi dikasih ke mahasiswa, inilah peran BEM nih. Dapat sponsorship, ya kan? Atau misalnya hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus BEM, Anda enggak ngucapkan itu buat anunya? Waduh, enggak kreatif tuh. Ya enggak? Buat tuibonnya ada.
Hari raya tuh BEM tuh harus buat tuibonnya biar kita bisa, biar orang tahu hari raya kita kan hari raya. Nanti tanggal 22 ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya loh. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Berarti hari raya itu kedudukannya itu sama dengan hari Minggu. Ya, itu seksimu kayaknya buat tuibon. Enggak ya? Ya, justru itu dibuatlah tuibonnya biar dikirim kemana-mana. Jadi anak stakan nih mengingatkan kita, kirim ke grup-grup keluarga. Oh iya hari raya ya, kan gitu. Kita nih banyak hari raya, tapi yang kita tahu tuh hari rayanya Natal dan Paskah aja. Padahal hari rayanya tuh banyak. Hari pestanya lagi, kan ada hari raya, hari pesta, kemudian ada pesta fakultatif, ada yang wajib, ada yang fakultatif. Ya kan? Jadi banyak di antara kita tuh kurang merayakan hari raya kita. Bahkan hari raya yang bisa masuk kalender di Indonesia itu adalah hari raya Natal. Tapi kedudukan hari raya Natal itu sebenarnya di bawah hari raya Paskah. Ya, kemudian wafat Yesus Kristus itu kan hebat kan? Habis itu hari raya Paskah, kemudian hari raya kenaikan Yesus ke surga itu kan hari raya. Orang hanya bilang hari kenaikan Yesus, dulu hari kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan yang buat kalender raja, yang punya CU itu masih dibilang kenaikan Isa Al-Masih. Wah, ini yang buat kalendernya asalnya nih. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada WKRI. Jadi kalian ini yang perempuan ini adalah WKRI, bukan ibu-ibu. Salah. Ya, WKRI itu adalah perempuan atau wanita Katolik yang berusia 18 tahun dan sudah memiliki KTP. Itulah wanita Katolik Republik Indonesia.